Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Kurniasi dengan NIM 4302002000074. Kelas 3C Manajemen Dakwah. Materi pertama yaitu dampak positif konflik. Membuat organisasi tetap hidup dan harmonis. 2. Berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan. 3. Melakukan adaptasi sehingga dapat terjadi perubahan dan perbaikan dalam sistem dan prosedur, mekanisme, program, bahkan tujuan organisasi. Memunculkan keputusan-keputusan yang bersifat inovatif. Yang terakhir yaitu memunculkan persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan pendapat. Dampak negatif: menghambat komunikasi, mengganggu kerjasama atau teamwork, mengganggu proses produksi, bahkan dapat menurunkan produksi. Yang terakhir, menumbuhkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan. Strategi mengatasi konflik. Yang pertama, pengenalan. Pengenalan itu adalah kesenjangan antara keadaan yang ada didefinisikan dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi atau tidak memperdulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada. Yang kedua, dengan diagnosis. Inilah langkah yang terpenting, metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana, berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal sepele. Yang ketiga yaitu menyepakati suatu solusi. Kumpulkanlah masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Seringnya penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sekali-sekali menyelesaikan dengan cara tidak terlalu baik. Carilah solusi yang terbaik. Keempat yaitu pelaksanaan. Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Evaluasi. Penyelesaian itu dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan coba lagi. Bentuk konflik struktural. Berdasarkan tingkatan struktural dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu konflik hierarki, yaitu konflik yang terjadi pada tingkatan hierarki organisasi. Contohnya yaitu konflik antara komisaris dengan direktur utama atau pemimpin dengan karyawan, pengurus dengan anggota, pengurus dengan manajer, dan pengurus dengan karyawan. Konflik fungsional yaitu konflik yang terdiri dari berjenis-jenis fungsi departemen dalam organisasi. Contohnya, konflik yang terjadi antara kepala bagian personalia dengan kepala bagian pegawaian. Konflik antara kepala program studi. Konflik staf dengan kepala unit, yaitu konflik yang terjadi antara pemimpin unit dengan stafnya, terutama berkaitan dengan wewenang atau otoritas kerja. Contoh konflik yang terjadi karena staf secara tidak formal mengambil wewenang yang berlebihan. Yang keempat, konflik formal-informal, yaitu konflik yang terjadi berhubungan dengan norma yang berlaku di organisasi informal dengan organisasi formal. Contohnya, pemimpin yang menempatkan norma yang salah pada organisasi. Cara menanggulangi staf lini. Tanggung jawab lini dan staf harus ditegaskan.
Secara umum, para anggota lini bertanggung jawab atas keputusan-keputusan operasional organisasi. Atau dengan kata lain, mereka harus bisa menerima, mengubah, atau menolak saran-saran ahli. Di lain pihak, para anggota staf harus bebas untuk memberikan saran bila mereka merasa hal itu diperlukan, tidak hanya bila anggota ini memintanya. 2. Mengintegrasikan kegiatan-kegiatan lini dan staf. Saran-saran staf dan lebih realistik bila berkonsultasi terlebih dahulu dengan anggota dalam proses penyusunan saran-saran mereka. 3. Mengajarkan lini untuk menggunakan staf manager agar lebih efektif memanfaatkan keahlian staf bila kegunaan staf spesialis bagi mereka di perusahaan. Definisi manajemen konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi, maupun dari pelaku maupun pihak luar, dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan interpretasi. R. Terry menyebutkan bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui SDM dan sumber-sumber lainnya. Rekayasa dalam pendekatan sosial dan cara penanggulangannya. Tujuan optimal dalam menyelesaikan konflik menciptakan sosial yang sama-sama menguntungkan bagi semua yang terlibat. Hasil ini tidak mungkin dalam setiap situasi, dan seringkali tujuan manajer adalah untuk mengelola konflik dengan cara yang mengurangi perbedaan persepsi yang ada di antara pihak-pihak yang terlibat. Langkah-langkah untuk mengurangi konflik ada 4, yaitu kesadaran diri, mengangkat masalah, tindakan lanjut, dan saat terjadi perubahan tidak ditetapkan. Kemudian, mengenai model pendekatan situasi konflik, Thomas dan Kleeman mengemukakan bahwa dalam situasi konflik perilaku seseorang dapat dinilai berdasarkan 2 faktor, yaitu 1. Komitmen pada tujuan atau ketegasan sejauh mana individu ataupun kelompok berusaha untuk memuaskan perhatian atau tujuannya sendiri. 2. Komitmen terhadap hubungan atau kerjasama sejauh mana individu ataupun kelompok berusaha untuk memuaskan kepentingan pihak lain dan pentingnya hubungan dengan pihak lain. Seorang pemimpin mengenali manajemen konflik yang mana strategi resolusi paling sesuai untuk setiap situasi. Strategi manajemen konflik bergantung pada banyak variabel seperti situasi itu sendiri, urgensi keputusan, kekuatan, dan status para pemain pentingnya, dan kedewasaan orang-orang yang terlibat konflik. Terima kasih. Bila ada salahnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.